Halo Sobat Jokpro, balik lagi bareng gue di sini, Billy Viali di Ngobar, episode ke-29. Ngobrol bareng episode 29 dan tentunya hari ini kita akan membahas tema wacana penundaan pemilu 2024. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial pada hari ini di episode 29. Beliau adalah bapak kita semua di Seknas Jokpro 2024 dan kita akan berbincang-bincang banyak terkait dengan wacana penolakan pemilu 2024 pastinya. Langsung saja kita sapa dan kita sambut. Halo Pak Baron Danardono Wibowo. Halo. Tos dulu Pak. Jokpro Persatuan Indonesia. Mantap. Pak Baron apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi Sobat Jokpro, beliau adalah bapak kita di sini, Ketua Umum Jokpro 2024. Jadi banyak ya Pak, kita ngobrol bareng terkait dengan progres Jokpro hari ini. Kita akan kulas semuanya. Oke Pak? Ya, siap. Pak, sebelumnya thank you banget di tengah-tengah kesibukannya Pak Baron sudah meluangkan waktu bisa hadir di studio tercinta ini. Kangen ya Pak? Kangen banget. Udah ya? lama nggak masuk di sini. Oke, siap. Dan sekarang kita tarik untuk masuk dan berbincang terkait dengan wacana penundaan pemilu 2024. Pak Baron, Yes. boleh diceritakan dulu nih Pak, mungkin boleh backgroundnya Pak Baron, terus kemudian, sebelum ke sana dulu, aktivitas Bapak selain menjadi Ketua Umum Komunitas Jokowi Prabowo 2024 itu apa gitu? Ya pensiunan, jadi tidak terlalu banyak aktivitas. Jadi akhir-akhir ini ya saya sering ketemu itu dengan teman-teman, dengan keluarga, diskusi bebas gitu. Sambil ya sekali-sekali melakukan Zoom meeting dengan teman-teman dari luar Pulau Jawa gitu. Jadi chapter ya Pak ya? Chapter dan di luar komunitas Jokpro juga. Jadi mereka-mereka yang setuju dengan wacana 3 periode, tapi tidak tergabung di dalam Jokpro gitu. Tiap hari berarti tetap menggaungkan ya? Oh iya dong, iya terus. Wacana-wacana ini ya, tetap menciarkan wacana 3 periode. Oke. Gitu. Menarik sekali ya Pak ya? Karena Bapak pensiunan dan akhirnya terjun langsung ke, ya dulu sempat politik praktis juga ya Pak? Ya, saya terlibat langsung dalam politik praktis itu sejak 98 gitu. Saya bergabung dalam salah satu partai, tapi kemudian 2010 sudah berhenti Mas gitu. Secara praktis saya berhenti gitu, tapi jiwa pejuang itu tidak bisa hilang gitu aja ya. Masih terus membara. Tetap pikiran dan hati untuk bagaimana caranya turut memberikan sumbangsih sekecil apapun sebagai warga negara untuk kebesaran bangsa dan negara itu harus terus dipupuk gitu. Apalagi Mas Billy dan kawan-kawan milenial itu juga harus lebih semangat gitu bahwa kemerdekaan kita hari ini bukan hadiah tapi sebuah hasil perjuangan yang menguras air mata, darah gitu ya. Jadi harus kita jaga, harus kita isi. Gitu. Dan banyak yang mengorbankan segala sesuatu di tahun 1945 ya. Dan tentunya dengan era yang sekarang kita harus memperjuangkan kan. Skema yang sekarang, era yang sekarang gitu ya Pak. Oke, Pak Baron. Pak Baron ini kan selaku Ketua Umum Jokpro 2024. Menurut Pak Baron, bagaimana tanggapan Bapak mengenai pencapaian kita hingga hari ini? Tentu mulai dari awal kita membangun komunitas ini hingga giat dan aksi yang sudah dilakukan oleh Jokpro 2024. Udah hampir 1 tahun nih Pak. Iya. Jadi tepatnya gini, Jokpro itu kantor kita itu resmikan kantornya ya. Seknas Jokpro 2024 itu tanggal 19 Juni 2021. Insya Allah itu adalah hari ulang tahun kita itu, hari lahir kita. Nah, berarti sudah Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 9 bulan. Jadi kalau, wah ini luar biasa ya. Jadi gini, kita 9 bulan itu kalau manusia itu, seorang perempuan itu hamil itu 9 bulan, 10 hari rata-rata. Kemudian melahirkan. Kita ini sudah 9 bulan. Dan pencapaian kita dalam 9 bulan ini, Jokpro itu sudah ada di 32 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi kita tinggal nunggu 2 provinsi lagi untuk melengkapi genapnya 34 provinsi di Indonesia. Jadi dalam tempo 9 bulan kita sudah ada di 32 provinsi dengan segala tantangan gitu ya, hambatan gitu, terutama kemarin yang
PSBB itu yang hampir 2 bulan kita sama sekali tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Jadi menurut saya ini pencapaiannya luar biasa gitu. Walaupun tidak sempurna, tapi ya ini sudah luar biasa dan ini bukti bahwa kolaborasi yang baik antara kepengurusan Jokpro itu kepengurusan bapak dan anak, kepengurusan senior dan junior. Jadi yang senior itu memegang kemudi dan menginjak rem, yang junior ini nginjek gas. Jadi ini suatu komunitas yang menurut saya salah satu yang bagus gitu sepanjang pengalaman saya gitu. Dari generasi ke generasi itu ada di komunitas Jokpro 2024 ya Pak? Betul. Nah Pak, menurut Bapak sendiri nih bagaimana sih sosok Pak Jokowi selama memimpin 2 periode ini? Wah, kalau Pak Jokowi ini sebenarnya sosok yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini gitu. Karena kalau saya melihat Pak Jokowi tidak hanya dalam beliau menjabat sebagai seorang presiden, tapi saya mengamati, saya melihatnya itu menilainya itu sejak beliau menjadi wali kota Solo. Jadi sejak 2005. Jadi tanpa bermaksud untuk mengkultus individukan beliau atau memuji-muji, tidak, tapi kita juga harus fair ya, harus jujur dalam menilai gitu. Jadi kalau memang baik ya baik, kalau kurang baik ya harus diperbaiki gitu. Beliau ini terutama yang saya salut itu beliau punya keteguhan hati yang sangat kuat, jujur, cerdas, berani, dan sayang pada rakyatnya. Dan beliau juga sebagai pemimpin keluarga juga bagus gitu. Jadi anak-anaknya pun jadi gitu ya Mas ya. Nggak ada hal miring yang kita sampai saat ini kita dengar gitu. Jadi kalau kita men-trace back lagi sehingga 2005 hingga hari ini ya sudah berapa itu Mas? 2005 ke 2015 saja udah 21 tahun. 21 tahun. Ya. Beliau itu menduduki jabatan publik itu sudah 21 tahun dalam berbagai jenjang gitu. Nah, dalam setiap jenjang itu tidak pernah ada hal-hal yang negatif gitu ya yang saya dengar gitu. Jadi beliau ini memang sosok yang luar biasa, sosok yang langka menurut saya gitu. Jadi ya bagus lah gitu. Sangat baik ya Pak. Yeah. Jadi mungkin perlu di-highlight bahwa Indonesia masih perlu sosok Pak Jokowi. Betul. Gitu ya, Pak. Nah, Pak, kita tahu nih Pak ya, sudah 2 pekan akhir-akhir ini chapter Jokpro 2024 di seluruh beberapa kabupaten kota, bahkan di seluruh Indonesia sudah mulai melakukan aksi dukung Jokowi 3 periode dan tolak penundaan pemilu 2024. Ini bagaimana pendapat Pak Baron sendiri terkait dengan aksi yang lahir dari masyarakat ini? Ya, jadi khususnya tentang penolakan penundaan pemilu ya Mas ya. Itu memang sikap resmi dari Jokpro 2024. Jadi kami menolak wacana penundaan pemilu karena secara konstitusi tidak ada cantelannya. Kemudian tidak ada satupun lembaga di negara kita ini yang bisa melegalkan penundaan pemilu itu. Dan kalaupun sampai harus dilakukan penundaan pemilu, alasannya kegentingannya tidak ada. Urgensinya. Ya, urgensinya tidak ada, dan kalaupun harus dilakukan juga kan harus melakukan amandemen juga. Betul. Gitu. Jadi terlalu rumit dan agak berbahaya gitu. Ya. Pasti banyak problematika yang terjadi ya Pak ya. Betul. Tetapi dengan tegas bahwa Jokpro 2024 ini menolak terkait dengan isu tersebut. Iya. Nah, Pak Jokowi 3 periode. Dalam kacamata Pak Baron, apakah Pak Jokowi ini betul-betul perlu untuk 1 periode lagi? Dan mungkin Bapak boleh menyampaikan argumentasi dari seorang Pak Baron dan Nardono Wibowo supaya masyarakat luas atau sobat Jokpro ini, terutama teman-teman relawan ini, bisa semakin terbuka terkait dengan ide gagasan Jokpro 2024. Iya, jadi Indonesia sangat butuh Pak Jokowi, dan beliau menurut Jokpro, beliau memang harus 1 periode lagi. Karena begitu 2024 itu sebenarnya adalah momentum yang paling krusial, yang paling penting untuk menuju Indonesia emas di 2045 gitu. Jadi apabila kita salah langkah di 2024,
kemungkinan 2045 itu sulit untuk Indonesia Emas itu sulit untuk terwujud gitu. Apalagi sekarang ini begitu banyak problematik domestik dan global gitu ya. COVID misalnya. COVID itu nanti ujungnya kan ke soal ekonomi kita, Mas. Ya, jadi perlu orang yang punya sudah punya framework, sudah bagaimana untuk menghadapi COVID itu. Jadi belum lagi ditambah dengan perang Rusia Ukraine yang kita belum tahu kapan selesai, dan mudah-mudahan segera selesai dan tidak makin meluas gitu. Karena ini kan unpredictable ya. Gitu. Kita hanya bisa ancang-ancang untuk bagaimana apabila ini terjadi kita harus bagaimana, plan A plan B-nya harus sudah ada gitu. Jadi ibarat pesawat terbang ini, kita nih Indonesia ini lagi take off sebenarnya. Posisi take off ini posisi yang paling rentan dalam dunia penerbangan gitu, karena nggak boleh lagi take off ini ganti pilot gitu. Bisa sama seperti kita lagi di jalan tol, bak mobil lari 200 km untuk ngejar mobil-mobil lain, itu tiba-tiba terus ganti supir gitu. Itu kan bahaya sekali. Itu bisa tanpa bermaksud menakut-nakuti, tapi itu resikonya memang tinggi gitu. Jadi saya pikir kok apalagi kita sekarang ini sedang proyek nasional kita yang terbesar itu pembangunan ibu kota negara baru, Nusantara ya? Ibu kota Nusantara. Jadi saya pikir ini adalah pertaruhan harga diri dan nama baik kita sebagai sebuah bangsa besar gitu. Dan proyek ini harus jadi, Mas. Sebab kalau kita mau berpikir jujur, ibu kota kita hari ini itu yang bikin itu penjajah. Coba Anda bayangkan gitu ya, itu nama Istana Negara dan Istana Merdeka itu kan rumahnya Gubernur Jenderal Belanda zaman tapi jadi istananya Presiden Indonesia gitu. Jadi IKN harus terwujud, dan untuk bisa mewujudkan itu maka yang menurut kami paling bisa mewujudkan itu ya Pak Jokowi. Sehingga memang beliau diperlukan lah untuk satu periode lagi gitu. Nah Pak, kita lanjut nih Pak. Sesuai tema kita hari ini yang tengah hangat diperbincangkan, yaitu wacana penundaan pemilu 2024. Kalau tadi kan Bapak sudah memberikan argumen atau pendapat tentang aksinya nih. Nah, bagaimana secara tanggapan dari pribadi Pak Baron Danardono Wibowo sendiri mengenai usulan menolak pemilu? Ya, jadi kembali itu tadi Mas, kalau penundaan pemilu itu tidak ada kausa kegentingannya itu tidak ada. Karena kalau di alasannya itu adalah COVID, negara-negara lain juga mengalami hal yang sama. Dan tahun 2020 kita kan juga melakukan pilkada ya di beberapa daerah gitu. Dan 2020 itu kan COVID sedang marak gitu. Itu saja tetap dilakukan. Artinya kalau kita bicara tentang satu hal itu saja kan sudah mematahkan argumentasi perlunya penundaan pemilu sebenarnya. Dan harganya mahal ya. Penundaan pemilu itu berarti kan kita sudah sepakat bahwa satu periode itu jabatan presiden itu 5 tahun. Nah, di 2024 bulan Oktober kalau nggak salah, saya lupa tanggalnya, tapi hitungannya itu ketika Pak Jokowi diambil sumpahnya itu, taruhlah tanggal 19 Oktober ya, kalau mungkin saya salah, tolong dikoreksi. Jadi di 20 Oktober 2024, Pak Jokowi itu secara legal formal itu sudah bukan presiden lagi, gitu? Nah, kalau dimundurkan, taruhlah sampai 2028, dimundurkan 3 tahun misalnya, itu yang memberi wewenang 3 tahun ini siapa? Ya kan? Bukankah Bapak dulu dipilih menjadi presiden itu melalui Pilpres 2019, itu kan rakyat memilih beliau langsung. Nah, jadi
kalau ada perpanjangan, ya supaya legal dan konstitusional, ya harus rakyatnya lagi yang melakukan. Artinya apa? Berarti kan pilpres lagi itu. Yes. Jadi sama aja toh gitu. Jadi belum lagi gini mas, nanti itu kan harus dilakukan amandemen. Nah, pasal yang dirubah itu banyak. Ya, jadi misalnya gini, taruh sampai 2028, berarti pemerintahan 3 tahun. Apakah berikutnya berarti setiap periode itu masa jabatan presiden menjadi 8 tahun? Bukan 5 tahun lagi. Ya? Jadi pasal penjelasan itu nanti banyak. Beda dengan amandemen 3 periode. Kalau amandemen 3 periode itu, saya tidak bermaksud menggampangkan, tidak bermaksud menggampangkan. Tapi merubah amandemen 3 periode itu lebih sederhana karena hanya ada satu kata yang diganti, Mas. Oke. Jadi di pasal 7 itu hanya bisa yang hari ini berlaku ya, hanya bisa dipilih untuk 1 masa jabatan lagi. Nah, kata satu itu dirubah 2 masa jabatan lagi. Oke. Dan tidak perlu ada penjelasan apa-apa, hanya dari kata 1 dirubah menjadi 2. Jadi itu tidak mustahil, walaupun kita juga tidak bermaksud menganggap ringan gitu. Itu aja sih. Oke. Nah, Pak, menyinggung kalimat Pak Baron yang terakhir bahwa menyinggung 3 periode ya Pak ya. Di berbagai media sosial ini marak sekali ya video penolakan terhadap Pak Jokowi untuk 3 periode. Dan mereka bilang bahwa hal ini melanggar konstitusi dan lain sebagainya. Apa respon Pak Baron terhadap video-video yang beredar? Ya, jadi ada 2 yang harus dijawab nih ya. Mengenai video penolakan Pak Jokowi dan mengenai melanggar konstitusi. Yes. Oke. Saya berusaha untuk meng-clearkan yang jawaban penolakan Pak Jokowi. Jadi menurut saya memang ketika beliau bilang saya tidak berminat untuk tidak berminat dan lain-lain, pokoknya penolakan itu betul gitu. Seorang presiden itu adalah pengawal dan pengamal konstitusi. Jadi ketika konstitusinya berbunyi 2 periode, ya tentunya beliau tidak boleh bilang oh saya mau, itu nggak boleh dong, karena kan memang konstitusinya 2 periode. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan beliau bicara seperti itu gitu. Memang harus seperti itu jawabannya. Nah, yang salah itu adalah yang nanya dulu. Itu kalau nggak salah itu bulan Desember 2019. Dalam suatu acara di istana kalau nggak salah ya, itu ada seseorang yang bertanya ke Pak Jokowi gitu. Pak, bagaimana kalau ada wacana 3 periode gitu ya? Nah, di situ beliau itu langsung bilang tidak, saya tidak, itu betul gitu. Nah, menurut saya yang tanya itu juga tidak punya maksud apa-apa sebenarnya. Oke. Cuma pertanyaan itu tidak tepat bila dialamatkan ke Pak Jokowi sebagai eksekutif. Karena urusan periodisasi itu kan urusannya legislasi gitu, legislatif gitu, DPR gitu ya. Jadi tentunya jawabannya memang harus saya tidak mau. Ya sama misalnya Mas Billy punya SIM. SIM-nya Mas Billy itu kan usianya kan 5 tahun. Masa berlakunya. Nah, kalau di tahun ke-6 Mas Billy, oh ya silakan Mbak mobil saya tapi SIM-nya pakai yang lama aja. Terus Mas Billy mau, berarti Mas Billy nggak betul. Karena melawan hukum, melawan aturan. Tapi kalau Mas Billy bilang, wah saya nggak mau. Kan SIM saya besok sudah mati, sudah 5 tahun. Jadi kan benar dong, memang harus dijawab seperti itu. Ya, betul. Nah, cuma memang kemudian jawaban Pak Presiden ini kemudian dikapitalisasi, diperhebat gitu, diulang-ulang oleh sekelompok kecil gitu ya. Beberapa oknum yang tidak menghendaki Pak Jokowi menjabat untuk ketiga kalinya gitu. Jadi rakyat itu disuguhi penggalan kalimat Bapak itu seolah-olah bahwa 3 periode itu sesuatu yang haram. Padahal itu sama sekali tidak gitu. Jadi konstitusi kita itu bisa dirubah gitu. Ada tuntunannya di pasal 37. Jadi selama memiliki alasan yang kuat, argumentasi yang kuat dan sesuai dengan koridor yang diamanatkan di pasal 37, maka mengubah atau mengamandemen konstitusi Undang-Undang 45 itu bukan suatu hal yang tabu gitu. Kecuali yang setahu saya yang tidak boleh dirubah itu hanya satu Mas, bentuk negara.
Jadi kalau ada misalnya Mas Billy, Pak, ayo kita bikin ini yuk, ajukan wacana ke MPR, kita rubah Republik Indonesia jadi Kerajaan Indonesia. Nah itu nggak boleh. Gitu. Nah itu yang mengenai penolakan Pak Jokowi. Tadi yang kedua itu mengenai apakah itu melawan konstitusi. Yes. Sama sekali tidak, gitu. Sama sekali tidak, karena itu tadi ada pasal 37. Jadi selama kita sesuai dengan amanat yang yang tertulis di pasal 37, maka tidak ada hukum atau konstitusi yang dilanggar. Gitu. Oke, cukup menarik ya Pak ya. Jadi memang secara historikal juga bahwa undang-undang juga pernah disempurnakan ya Pak ya, seperti itu. Nah Pak, baru-baru ini nih Pak Jokowi juga trending ya Pak. Beliau ke lokasi calon pembangunan ibu kota negara atau IKN di Nusantara di Kalimantan. Kemudian Pak Jokowi meminta para kepala daerah membawa air dan tanah dari daerah masing-masing yang kemudian disatukan dalam sebuah kendi Nusantara. Bagaimana menurut Pak Baron akan hal tersebut? Apakah hal ini merupakan salah satu perjuangan Pak Jokowi untuk menyiapkan Indonesia Emas 2045? Ya, Mas. Saya merinding. Jadi itu kejadian di tanggal 14 Maret 2022. Jadi saya ketika melihat di TV itu saya terharu ya, merinding. Ini sekarang saya merinding lagi gitu. Saya bukan berhayal tapi istilahnya? Membayangkan, betul. Karena ide memindahkan ibu kota itu kan ada sejak era Bung Karno di tahun 1960. Cuma saat itu kan beliau arahnya ke Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Yes. Nah, saya kemudian membayangkan apabila Bung Karno saat itu masih memimpin negeri kita gitu ya, taruhlah sampai tahun 1975 gitu. Mungkin ketika dipindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya saat itu, Bung Karno juga melakukan hal yang sama yang seperti dilakukan oleh Pak Jokowi. Atau Pak Jokowi ini justru membayangkan apabila Bung Karno akan melakukan hal yang seperti ini gitu. Jadi menyatukan tanah dan air dari 34 provinsi di Indonesia itu simbolis yang sangat sangat kuat bahwa Indonesia ini sakral dan semua itu bersatu. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu mendukung bersatu menjadi sebuah Republik Indonesia yang kemudian insya Allah sampai 1000 tahun ke depan ibu kotanya itu ada di Pasar Utara, ibu kota Nusantara. Jadi bayangkan Mas ya, saya di situ juga sekaligus terharu gitu bahwa Pak Jokowi itu dengan mengadakan ritual seperti itu beliau itu menjaga budaya Indonesia, local wisdomnya Indonesia. Jadi kita lepas dari kita bicara soal keyakinan ya, tapi Indonesia kita tahu punya budaya yang sangat tinggi, local wisdom gitu ya. Jadi itu yang harus diingat gitu oleh generasi muda dan generasi berikutnya bahwa semodern-modernnya kita tidak boleh lupa dengan akar budaya kita dari mana kita berasal. Siap. Nah, mantap sekali tuh. Nah, Pak, balik lagi nih ke Jokpro 2024. Apa rencana atau gebrakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Jokpro 2024 sendiri? Atau mungkin boleh Pak sepatah dua kata agar sobat-sobat Jokpro ini tetap semangat. Rencana Jokpro dalam waktu dekat ini, karena kita sudah berusia 9 bulan ini sudah masanya kelahiran gitu. Jadi insya Allah di bulan Maret ini kami akan melakukan deklarasi nasional. Kemudian sehari setelah itu Jokpro dengan semua ketua regional Jokpro dari seluruh Indonesia akan bersama-sama menghadap ke ketua MPR untuk membawa aspirasi rakyat gitu yang menghendaki agar terjadi amandemen dari 2 periode menjadi 3 periode. Yang kalau kami Jokpro itu tentunya kami mengusung pasangan Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu. Alasannya kenapa? Alasan utama untuk menghindari polarisasi ekstrim di 2024 gitu. Jadi jangan sampai ada konflik horizontal gitu ya, atau politik identitas lagi gitu. Jadi supaya ketenangan di
Indonesia terjaga, jadi kita tetap bisa terus membangun, Mas. Mengejar ketertinggalan kita dari bangsa-bangsa lain. Karena apa? Karena ke depan itu persaingan antar bangsa itu semakin sulit, bukan semakin mudah, semakin sulit. Karena manusia semakin banyak, masing-masing punya kepentingannya sendiri-sendiri gitu. Jadi kita di sini harus dituntut berpikir wawasan kebangsaan gitu. Jadi kita jangan lagi berpikir soal kelompok-kelompok gitu atau person-person gitu. Enggak, kita harus berpikir secara kebangsaan. Bahwa kita ini ada satu kapal besar namanya Republik Indonesia, satu-satunya yang kita punya. Jangan sampai dirusak oleh orang-orang luar yang menggunakan tangan orang-orang dalam. Gitu. Jadi kami berharap MPR kemudian akan mendengarkan aspirasi ini, kemudian mereka melakukan sidang untuk merubah periodisasi menjadi 3 sehingga 2024 insya Allah Pak Jokowi dan Pak Prabowo bisa maju bersama sebagai capres dan cawapres. Oke, Pak, terakhir apa pesan Pak Baron untuk masyarakat Indonesia, mengapa pentingnya Jokowi 3 periode dan dipasangkan oleh Pak Prabowo Subianto di tahun 2024? Ya, jadi yaitu untuk mengejar ketertinggalan kita dari bangsa-bangsa lain, karena semakin lama persaingan akan semakin keras gitu. Jadi momentum 2024 ini adalah momentum yang penting untuk menuju ke 2045 Indonesia Emas itu. Jadi sudah kita sisihkan ego kita gitu ya, kita berpikir sebagai sebuah keluarga besar ini. Jadi tentu kan semua punya keinginan. Betul. Tapi pasti. Keinginan-keinginan pribadi itu harus dikorbankan demi kepentingan bersama. Karena kita hidup hari ini adalah hutang kita terhadap generasi penerus kita gitu. Jadi kita hidup sekali, harus bermanfaat dan harus ada hal-hal baik yang bisa kita sumbangkan untuk bangsa dan negara ini. Oke. Siap, mantap banget nih pesan dan kesannya Pak Baron Danardono Wibowo selaku Ketua Umum Jokpro 2024. Pak, thank you ya, sekali lagi. Satu lagi, ini pesan saya untuk internal Jokpro. Oke. Jadi untuk teman-teman Jokpro di seluruh Indonesia, terus gaungkan, terus dakwahkan amandemen 3 periode ini. Jangan khawatir bahwa ada yang bilang kita ini anti demokrasi atau bertentangan dengan semangat reformasi. Tidak, justru kita berusaha untuk menyempurnakan. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita di 98 itu kita sempurnakan lagi sekarang. Oke. Itu aja, Mas. Bukan menodai ya, Pak ya? Nggak ada. Oke, Pak, thank you. Seperti biasa, tamu-tamu di dalam ngobar ini selalu saya ajak tos, Pak. Mantap. Karena obrolan kita sangat panjang ya, dan berbobot semuanya. Jadi aus kan, Pak, pasti? Aus. Lumayan, Mas. Oke. Cheers. Oke, itu dia tadi obrolan gua bareng Pak Baron Danardono Wibowo selaku Ketua Umum Jokpro 2024 di Ngobar episode 29. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share semua informasi yang ada di channel YouTube Jokpro 2024 ke manapun teman-teman berada. Sampai jumpa di Ngobar episode selanjutnya. Thank you Pak Baron. Terima kasih. Dah. Oh gini. Bye. Jokpro Persatuan Indonesia.